masih banyak genangannya Masih yang banyak dirawat di genangan. jalanan. Oke, kita mungkin sebelum kita masuk ke tema, teman-teman, ada peran OPD Kota Makassar dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat, karena kebetulan narasumber kita ada di Komisi A, yaitu bidang pemerintahan. Kita mau bahas genangan dulu, boleh nih Pak? Boleh. Nah, kalau Mas, ya singkat saja, bagaimana tanggapan Bapak tentang genangan-genangan yang banyak di Kota Makassar gitu? Ya sejauh ini sih saya belum tahu bahwa ada korban jiwa, tapi bagaimana nih Pak dari pihak DPRD Kota Makassar terkait genangan-genangan yang ada di Kota Makassar? Ya, jadi genangan-genangan air ini sebenarnya kemarin kita coba cross check pada saat masa reses minggu lalu. Banyak keluhan terkait dengan drainase. Cuman kan saya sampaikan ke masyarakat bahwa ada dua sebenarnya kata kuncinya persoalan genangan ini. Yang pertama salurannya, ini drainase. Yang kedua adalah muaranya. Kadang masyarakat menuntut untuk dibuatkan drainase, lupa muaranya kemana. Sehingga drainase tersebut 2-3 tahun mungkin menumpuk sedimen di atasnya. Sehingga bermasalah lagi. Harusnya kan yang dipikir awal, kita harus tahu kira-kira kalau dibuatkan drainase muara besarnya kemana, supaya drainasenya tidak sia-sia. Oke, dan ini sudah dipikirkan oleh pihak DPRD Kota Makassar seperti apa? Kami sudah pikirkan, tapi ada beberapa titik memang yang muaranya ada, tapi ada lebih banyak lagi titik yang memang tidak punya muara, sehingga drainasenya kemungkinan besar 2-3 tahun berfungsi, tapi setelah itu sudah bertumpuk lagi lumpurnya, sedimennya, sehingga butuh pengerukan lagi dan sebagainya. Jadi ya kita bisa simpulkan bahwa belum ada solusi ya sejauh ini, atau seperti apa? Sampai sejauh ini belum ada solusi. Terbukti kan masih banyak genangan-genangan yang terjadi. Bahkan di dapil saya sendiri, di dapil 3 ada korban jiwa kemarin. Itu ya, ada anak yang tenggelam. Yang umur 8, yang perempuan. Di Kelurahan Paranloa itu. Oke, nah ini pastinya jadi jadi isu yang cukup liar juga di Kota Makassar sekarang, cukup panas juga karena kemarin itu kayaknya puncak-puncaknya tuh genangan ada di mana-mana. Iya, betul. Kemarin. Nah, ini yang pastinya sebagai masyarakat ya dipertanyakan kepada pemerintahnya, kepada dewan-dewannya seperti apa. Nah, kalau sejauh ini kata Pak Tri ya belum ada solusinya, tapi insya Allah bakal kita pikirkan ya, apalagi kita diperhadapkan dengan masa transisi pimpinan dari wali kota yang lama kan berpindah ke wali kota yang baru. Kita sangat berharap wali kota yang baru ini memiliki inovasi-inovasi terkait masalah ini. Bahkan kemarin pada saat genangan tinggi, saya sempat ngechat teman-teman DPR, saya sampaikan kita ini 50 orang gagal kalau sampai 5 tahun ke depan ini masih ada ini banjir. Dicatat teman-teman ya, kalau masih ada banjir ya, kalau bisa jangan juga kita tunggu sampai 2030 dan 2029 ya, kalau bisa insya Allah segera ada. Ya, jangan sampai setiap akhir tahun kayak bagusnya itu luar negeri katanya kayak ada salju dan lain, kalau di Indonesia setiap akhir tahun ada banjir kan, ini kayak kurang menarik ya Pak. Oke, kita tunggu kerja-kerjanya dewan kita dan pemerintah kita yang tentunya juga butuh collab antara masyarakat juga Pak. Oke. Nah, terkait dengan OPD yang kita bakalan bahas, Bapak di Komisi A bidang pemerintahan ini seperti apa sih Pak kerjanya? Iya, jadi perlu saya sampaikan kami di Komisi A ini komisi yang paling banyak mitra kerjanya. Kalau biasanya di Komisi B, C, dan D teman-teman hanya bermitra dengan 9 sampai 11 SKPD. Kalau kami di Komisi A bermitra dengan 34 SKPD. Wah, banyak kan? Iya. Yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat mitra kami adalah camat dan lurah. Iya, sehingga memang kemarin pasca kami ditetapkan di alat kelengkapan dewan, teman-teman Komisi A mengadakan roadshow 15 kecamatan. Bahkan teman-teman camat kaget, katanya baru periode kali ini anggota DPR yang datang turun melihat kondisi. Biasanya camat yang dipanggil ke kantor. Cuman kami sampaikan kita mau coba rubah pola, kita lihat kondisi sebenarnya lapangan seperti apa. Nah, akhirnya dari temuan 15 kecamatan yang kami jalani, hampir semua malah kecamatan masih ada kelurahannya yang belum memiliki kantor secara permanen, secara definitif. Nah, disimpulkan bagaimana pemerintah kota berbicara pelayanan yang baik, sedangkan tempat melayaninya yang tidak ada. Nah, sehingga kami Komisi A berkomitmen bagaimana memperjuangkan anggaran supaya kantor lurah yang belum permanen, belum definitif itu harus segera ada untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Oke, saya juga baru tahu ya kalau ternyata masih ada yang belum punya kantor lurah tapi belum punya kantor permanen. Iya. Dan parahnya lagi ada yang sudah permanen dibangun tapi digugat oleh ahli waris yang punya tanah.
dan dimenangkan di mahkamah sehingga kantor lurahnya ditarik. Bayangkan alangkah sia-sianya pemerintah kota membangun kantor lurah yang anggarannya tidak sedikit tapi harus diambil hanya gara-gara persoalan tanah. Iya, berarti memang nanti sebelum membangun ini harus dijadikan pembelajaran ya, evaluasi bahwa memang harus fix ini barang tanahnya. Iya. Dan itu sudah dilakukan teman-teman pemerintah kota. Agak ketat sekarang, tidak akan membangun baik itu kantor lurah ataupun kantor apapun itu kalau alas hak dari tanah tersebut belum jelas. Iya, betul. Supaya tidak terjadi kejadian-kejadian seperti ini lagi atau hal-hal yang tidak diinginkannya. Jadi turun langsung anggota DPRD kita roadshow ke 15 kecamatan. Pola baru katanya teman-teman. Jadi bakalan ada mungkin pola-pola baru berikutnya ya, program-program baru berikutnya kita nantikan saja dari dewan-dewan kita terkait dengan ya khusus dengan Bapak Trisel Karnavian dan Komisi A begitu, yang paling banyak ini berhubungan sebenarnya semua banyak berhubungan dengan masyarakat, tapi ini terkait dengan masalah pelayanan gitu ya di pemerintahan. Oke, nah kurang lebih 4 bulan menjabat, Bapak saya lihat juga kemarin melakukan reses. Seperti apa Pak keluhan-keluhan dari masyarakat khususnya dalam bidang pemerintahan ini Pak? Iya, kalau keluhan masyarakat kemarin ini sebenarnya yang paling banyak sebenarnya di luar konteks pemerintahan, karena lagi musimnya memang musim hujan, keluhannya adalah banjir. Terus kalau di persoalan di pemerintahan, keluhan-keluhan paling persoalan kependudukan. Itu pun kebetulan mitra kami di Dukcapil di Komisi A, sehingga memang dibutuhkan mungkin lebih pelayanan yang maksimal, karena Dukcapil ini sebenarnya sudah memberikan pelayanan ekstra dengan menempatkan seluruh karyawannya di kantor-kantor kecamatan, pegawainya di kantor-kantor kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke Dukcapil seperti dulu. Bayangkan kalau warga Sudiang misalnya dapil saya harus ke Dukcapil yang bertempat di Alauddin, jauhnya bukan main. Tapi sekarang Dukcapil memberikan inovasi, menempatkan pegawainya, menempatkan alat-alatnya di masing-masing kantor kecamatan, sehingga kepengurusan KTP, KK dan sebagainya sudah bisa di kantor kecamatan. Cuman memang kami dari DPRD Kota, khususnya Komisi A kemarin, Dukcapil memberikan saran bagaimana kalau dibantu penambahan anggaran untuk mengadakan mobil keliling. Nah, dan kami sangat setuju persoalan itu, karena memang dengan penempatan pegawai Dukcapil di kantor kecamatan masih juga agak sulit untuk mengakomodir jumlah banyaknya pengurusan ini. Sehingga memang salah satu alternatif solusi adanya mungkin mobil keliling tersebut. Oke, jadi bakalan ada mobil keliling, jadi mungkin bakalan stay di suatu tempat ya di sekitar rumah warga. Ini yang ini bakalan sangat memudahkan pastinya untuk pengurusan dokumen atau apapun itu dari masyarakat. Nah, Bapak kan ini baru menjabat sebagai legislator ya, periode pertama di DPRD Kota Makassar. Maksudnya sebelumnya tuh menjadi masyarakat ya, gitu saja ini masyarakat gitu. Bapak selama menjadi masyarakat, bagaimana menilai kinerja dari OPD? Apakah saat mengurus apapun itu mudahkah atau seperti apa di Kota Makassar? Saya jujur sejauh ini waktu sebelum menjadi anggota DPR mengurusnya mungkin mudah, sangat mudah malah. Cuman agak perasaan berbeda ini pasca menjadi anggota DPR agak lebih mudah lagi. Iya, karena mungkin sudah dianggap memiliki wewenang yang khusus sehingga mungkin mendapat perhatian khusus. Tapi yang lampau-lampau juga teman-teman OPD pelayanannya cukup bagus, maksimal, karena kalau saya terbiasa dengan mengurus memang mulai dari bawah. Mulai dari kalau ada urusan ke misalnya Dukcapil, saya berdayakan teman-teman RT, RW untuk aktif membantu kepengurusan itu. Oke, jadi memang tidak yang meskipun punya wewenang itu tidak memanfaatkan itu untuk langsung jadi ini ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ya, di Indonesia itu kan siapa ini pasti punya dispesialkan ya untuk orang-orang tertentu. Nah, ini yang tidak didapatkan mungkin oleh masyarakat begitu Pak. Saya malah menggunakan wewenang tersebut kalau memang kondisi masyarakat yang minta tolong tersebut memang sangat membutuhkan. Memburu-buru misalnya keadaannya gawat di rumah sakit, mau urus BPJS lantas KTP-nya tidak ada, mungkin saya gunakan sedikit wewenang untuk membantu karena kita lihat kondisi situasional. Tapi kalau kondisinya tidak terlalu gawat, ya sudah, tidak apa-apa, kita ikuti prosedur yang ada. Nah, ini kan masalah terkait dengan prosedur ya, sesuai dengan yang Bapak katakan, ini bisa ditangkap bahwa mungkin prosedurnya agak sedikit
rumit atau berbelit-belit sehingga kayak harus menggunakan wewenang gitu jika situasi darurat gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana nih sekarang prosedur pelayanan publik yang ada di Kota Makassar? Apakah memang karena Pak Prabowo juga bilang katanya di masyarakat kita itu kalau ada yang susah, kenapa yang mudah? Bapak bagaimana nih menilai khususnya di Kota Makassar? Sebenarnya prosedur di Kota Makassar baik selain Kota Makassar dan kota-kota lain saya pikir sudah berjalan normal. Cuman jumlah pegawai, jumlah ASN yang melayani kemungkinan besar masih belum cukup untuk mengantisipasi jumlah penduduk yang ada misalnya di Kota Makassar. Bayangkan kalau pegawai yang urusan KTP mungkin hanya 2-3 orang yang standby di Dukcapil atau standby di kecamatan, lantas yang datang per hari puluhan, kan ribet juga. Sehingga memang alternatif yang kemarin mungkin pemerintah kota pakai dengan banyaknya perekrutan tenaga-tenaga kontrak dalam tanda kutip teman-teman Laskar Pelangi, mungkin saya pikir mereka bisa diberdayakan untuk mengantisipasi seperti itu. Cuman memang harus dibekali dengan skill-skill yang mumpuni karena berhubungan dengan persoalan IT, utamanya di Dukcapil kepengurusan begitu. Sehingga dengan adanya tambahan teman-teman Laskar Pelangi, kita berharap diimbangi dengan tambahan alat-alat operasional yang ada untuk kepengurusan. Yang paling sering terjadi di masyarakat ini kan kepengurusan KTP, KK, akta kelahiran. Dan itu berhubungan dengan berhubungan dengan sumber daya manusianya, dengan berhubungan dengan alat-alat yang dibutuhkan. Oke, dan sejauh ini mungkin masih kurang ya Bapak lihat? Sejauh ini masih kurang karena dari hasil kunjungan kami di beberapa kecamatan, teman-teman Dukcapil yang standby di sana hanya 1 orang dengan 1 PC komputer, sehingga memang kemarin meminta untuk tambahan. Jadi bakalan ditambah ya dari SDM itu sendiri dan juga peralatannya. Kalau boleh tahu ini teman-teman ya kapan gitu? Kita mulai action di 2025 ini. Teman-teman di DPR Kota Makassar kemarin, utamanya teman-teman yang berada di Banggar, di Badan Anggaran, sudah kami pesankan bahwa tolong kita prioritaskan terkait dengan pelayanan publik teman-teman OPD, karena itu tadi jangan kita terlalu naif berbicara pelayanan yang bagus kalau kondisi pelayanannya yang tidak bagus. Oke, jadi 2025 kita sudah action. Ini bisa dibilang tahun awal ya. 2025 itu sudah ada kerja. Ya kita harapkan semoga secepatnya tuh kerja nyatanya kelihatan. Ya, kalau masyarakat pasti bilang itu supaya teman-teman juga bisa merasakan manfaatnya begitu. Apalagi teman-teman yang sudah memilih dan pilihannya naik, ini wajib kalian kawal teman-teman kerja mereka. Bahkan perlu saya sampaikan dari 12 kantor lurah yang belum ada kemarin di Kota Makassar ini, insya Allah 2025 ada 6 yang kita anggarkan untuk dibangun. 2025 itu sudah ada anggaran untuk pembangunan kantor lurah ada 6. Ada 6. Kenapa 6? Kan ada 12 nih Pak. Belum selesai persoalan alas haknya. Yang 6 ini sudah clear. Sudah siap dibangun. Jadi yang 6-nya mungkin lurah-lurah terkait ini ayo semangat juga ya. Urus ke alas hakta. Supaya bisa dikawal ini dari DPRD Kota Makassar juga untuk pembangunannya. Jadi sudah jelas di mana kantor lurahnya, masyarakat juga tahu di mana ini kalau misalnya saya daerah sini kantor lurahku kemana untuk urusnya, jadi lebih gampang gitu. Nah kalau untuk masalah digitalisasi nih Pak, ya sekarang kan apa-apa digitalisasi itu. Bapak melihat bagaimana digitalisasi dari OPD-OPD terkait yang ada di Kota Makassar? Nah, terkait dengan digitalisasi, itu kebetulan juga kami berhubungan dengan Komisi A di Dinas Kominfo. Kemarin beberapa waktu yang lalu, Ibu Kadis Kominfo, kami mengadakan Monef, melihat penggunaan anggarannya apa saja juga kebutuhannya. Dan memang beliau menyarankan kepada kami dengan melihat kondisi bahwa kalau bisa terkait digitalisasi, teman-teman di seluruh kelurahan dibekali, dilengkapi dengan peralatan yang baru dan mumpuni. Nah, contoh misalnya kami kemarin coba berdiskusi dengan teman-teman Kominfo, alangkah bagusnya mungkin ditambah dengan peralatan PC-nya di masing-masing kelurahan. Apalagi gempuran digitalisasi ini, pemberitaan terus pengurusan, harusnya kan di kelurahan yang paling efektif karena dia adalah garda terdepan, perpanjangan tangan pimpinan dalam hal ini wali kota untuk mengurus masyarakat. Dan kami sampaikan ke teman-teman Kominfo, ini cukup bagus programnya. Insya Allah kita akan pertimbangkan untuk pelayanan
digitalisasi yang ada di kelurahan. Oke, jadi ada penambahan alat juga ya Alat, berarti. salah. Ini yang jadi prioritasnya masalah Iya. penambahan alat karena selama ini mungkin dinilai kurang sehingga pelayanan publiknya tuh kurang maksimal. Iya. Gitu. Ada penambahan alat. Nah, terkait masalah dengan digitalisasi nih, biasanya kan ada aplikasi-aplikasi di OPD-OPD terkait, Iya. ya kan, untuk apa gitu, untuk memudahkan. Nah, ini yang jadi masalah adalah biasanya dan katanya ganti kadis itu ganti aplikasi. Nah, ini yang merepotkan masyarakat juga, biasanya ganti kebijakan, ganti ini. Ini kalau dari DPRD Kota Makassar bagaimana sih menilai ini gitu supaya masyarakat tidak terbebani dengan pergantian sistem atau aplikasi atau apapun itu. Bagaimana dari DPRD Kota Makassar untuk menangani hal ini? Biasanya kalau pergantian kadis tersebut kan kita di DPR Kota Makassar itu ada monef per triwulan. Jadi setiap per triwulan kita coba mengadakan monef. Kalaupun ternyata misalnya di tengah perjalanan kadisnya berganti, pastikan pada saat monef kadis yang baru datang menyampaikan apa-apa saja kendalanya. Pasti dia paparkan kepada kami bahwa ini pertimbangannya, kenapa kami harus mengganti aplikasi. Mungkin saja aplikasi yang lama masih memiliki celah, kemudian mungkin ada pertimbangan kadis yang baru untuk mengganti aplikasi yang lebih sempurna. Tapi saya pikir apapun keputusan teman-teman di OPD itu, semua pasti ada plus minusnya. Tapi kita lebih lihat mana yang lebih besar keberpihakannya kepada rakyat, lebih memudahkan rakyat, lebih memudahkan warga. Kalaupun ternyata menurut kami aplikasi yang baru ditawarkan oleh kadis yang misalnya pengganti, kita coba sharing, kira-kira kita sampaikan bahwa kalau celahnya seperti ini apa solusinya, celahnya seperti ini apa solusinya, sehingga kami juga paham dan ketika ada warga bertanya, ada mengalami kesusahan, kami bisa jawab. Iya, betul. Bahwa di sini celahnya, di sini bisanya. Iya, jadi intinya semua itu pasti untuk memudahkan masyarakat, tidak mungkin untuk mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik gitu. Nah, menurut Bapak pergantian orang-orang di OPD ini berpengaruh tidak dalam pelayanan publik? Saya pikir tidak terlalu banyak berpengaruh terkait pergantian-pergantian, utamanya kalau pergantian hanya di pucuk pimpinan. Karena stakeholder yang ada di bawah ini, teman-teman yang ada di bawah ini pasti sudah paham untuk menjalankan sistem yang ada. Sisa memang pimpinan yang baru ini fungsinya mengontrol baik-baik, kira-kira apa yang belum sempurna dilakukan sebelumnya itu mungkin bisa disempurnakan. Bukan sampai sejauh ini saya belum pernah melihat ada OPD yang dilakukan pergantian lantas berubah secara total sampai ke bawah. Pasti ada sistem yang sudah berjalan di OPD-nya masing-masing, beliau hanya mengontrol. Oke, jadi kalau pucuk pimpinannya ini tidak bakalan terlalu berubah ya, karena mungkin tidak menutup kemungkinan di 2025 banyak yang berubah, Bapak. Menurut Bapak mungkin atau? Iya, saya pikir kalaupun ada dan kemungkinan besar ada, karena masa transisi perpindahan dari pimpinan yang lama ke pimpinan yang baru, dalam hal ini dari Pak Dhani dan insya Allah ke Pak Apik, pergantian itu wajar-wajar saja. Ini terkait dengan persoalan dengan siapa Pak Apik akan bekerja sama. Ya pasti Pak Apik butuh orang-orang yang bisa sevisi misi dengan beliau, sepemahaman dengan beliau, supaya mewujudkan visi misi janji-janji politiknya pada saat maju kemarin. Dan itu pasti Pak Apik butuh orang-orang seperti itu, tergantung kebijakan beliau menunjuk siapa di masing-masing OPD. Tapi sangat besar kemungkinannya bakalan banyak terjadi perubahan, sangat besar, lurah, camat, sangat besar, dan semuanya bakalan, sangat besar. Iya, nah ini juga yang menjadi kekhawatiran tentunya bagi masyarakat ya Pak, tentunya wajib dipertanyakan gitu bagaimana dengan pelayanan publiknya kalau misalnya ini yang berganti gitu kan, karena tidak menutup kemungkinan juga bahwa selama pemimpinan nanti itu bukan hanya satu kali berganti ya, tapi mungkin ada beberapa kali perubahan. Dan dari dewan kita teman-teman ini menjamin bahwa itu tidak bakalan terlalu berpengaruh besar untuk pelayanan. Dan lagian masyarakat tidak perlu khawatir, karena kalaupun ternyata di OPD berganti, kan warga masyarakat punya anggota DPR tempat mengadu. Kita ini kan tempat mengadu, jadi apapun aduannya kita pasti tindak lanjuti. Di reses ya, kalau selain di reses teman-teman bisa ngadu kemana nih Pak? Kalau misalnya mau hubungi Bapak?
Kalau saya lebih sering ditelepon ataukah banyak juga warga yang datang ke kantor untuk mengadu, menyampaikan secara resmi bahwa ada seperti ini. Dari aduan masyarakat tersebut biasanya kita tindak lanjuti dengan turun sidak atau turun peninjauan lokasi seperti apa. Oke, nah itu dia teman-teman. Jadi meskipun di pemerintahan berganti atau ada pergantian seperti apapun itu, intinya ya karena wakil rakyat kita tuh itu saja pasti selama periodenya ini memudahkan juga. Jadi teman-teman yang punya masalah tentang pelayanan publik khususnya di OPD Kota Makassar, kalau misalnya tidak sempat melapor ke mereka, ini kita punya anggota dewan teman-temannya yang siap mengelola aspirasi kita. Nah, pelayanan publik masuk juga tidak Pak? Ini tentang pelayanan di rumah sakit. Ini masuk juga dalam ruang kerja, lingkup kerja dari Komisi A? Tidak. Tapi itu kan masuk dalam pelayanan publik kalau persoalan rumah sakit. Cuman untuk kesehatan masuknya di Komisi D. Masuk di Komisi D. Iya. Nah, tapi kita anggap itu masuk. Tapi itu semua, itu semua masih menjadi wewenang 50 anggota DPR terkait masalah itu. Jadi persoalan kesehatan, infrastruktur dan pendidikan, saya pikir tidak kami membeda-bedakan. Cuman semuanya insya Allah bisa kami penuhi. Nah, masalah rumah sakit kan ini yang kayak kalau masalah rumah sakit sejauh ini keluhan seperti apa nih? Masalah pelayanan di bidang kesehatan yang Bapak dapatkan seperti apa dan apa nih Pak solusinya? Sejauh Bapak menjabat sebagai anggota DPRD Kota Makassar dan juga ke depannya. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa rumah sakit yang berada di naungan Kota Makassar ini kebetulan juga ada di dapil saya itu RSUD Dayak. Itu kan memang di wilayah kota, naungan pemerintah Kota Makassar. Kalau rumah sakit yang lain kan ada di naungan pemerintah provinsi. Nah, kalau keluhan yang ada paling sering saya dengar di RSUD Dayak itu mungkin lambat pelayanan, lambat, kemudian juga kalau hasil saya coba korek-korek kemarin dari teman-teman yang berada di Komisi D, pihak-pihak rumah sakit Dayak ini membutuhkan tambahan untuk ruang operasi supaya membuat maksimal pelayanan kepada masyarakat. Saya pikir saya sampaikan ke teman-teman yang sempat diskusi kemarin, itu bagus itu supaya orang-orang yang berada di wilayah tersebut sudah tidak jauh lagi cepat bisa ditindaki di rumah sakit Dayak. Oke, iya memang masalah yang mungkin masyarakat itu taunya bahwa lambat ya Pak, tapi mungkin kalau di cross check kembali mungkin ada masalah fasilitas seperti itu. Nah, ini mungkin yang bakalan dikawal juga ya tentunya untuk bagaimana supaya fasilitasnya ada, pelayanannya tuh tidak dikira lambat lagi, karena pasti semua mau yang terbaik teman-teman ya. Jadi ini siap juga dikawal dari masalah kesehatannya. Terus di masalah pendidikannya seperti apa nih Pak? Ya, pendidikan yang paling banyak keluar ini kan apalagi di musim-musim penerimaan siswa didik baru ini kan masalah sonasi yang paling sering. Sonasi. Jadi saya sampaikan bahwa masalah sonasi tersebut kemungkinan besar nanti pada saat musim penerimaan lagi kita coba koordinasi ulang dengan teman-teman dinas pendidikan dan utamanya sekolah kira-kira solusi terbaik buat warga yang tidak terakomodir seperti apa. Karena sonasi ini kan juga merupakan kebijakan dari pusat. Kita belum tahu apakah dengan menteri yang baru ini ada kebijakan baru yang muncul atau tidak. Jadi kita wait and see. Cuman untuk di Kota Makassar kita akan mencarikan solusi yang terbaik buat masyarakat supaya tidak ada yang dirugikan. Teman-teman OPD juga berjalan dengan tupoksinya sesuai prosedural. Warga juga tidak dirugikan karena anaknya tidak terakomodir oleh persoalan sonasi ini. Oke, jadi bakalan dicarikan jalan ya Pak. Even mungkin itu tidak dihapus karena ada wacana kemarin bahwa ini dari Wakil Presiden bahwa ini kayaknya bakalan dievaluasi kembali apakah dihapus atau tidak. Nah, meskipun ini mungkin tidak dihapus, dari pihak DPRD Kota Makassar bakalan mencarikan jalan untuk ini karena untuk penerimaan mahasiswa baru nanti bakalan ada di bulan bulan lagi nih dan bakalan ada jalannya ya. Jadi untuk 2025 mungkin teman-teman kita sudah tidak mendengar lagi masalah mungkin zonasi ya. Insyaallah kita coba tetap pasti ada permasalahan yang muncul. Cuman kita meminimalisir. Iya, karena kita belum menerima kebijakan dari pusat apakah zonasi ini berlanjut ataukah ada kebijakan baru. Oke, jadi itu yang bisa kita kawal juga ya dari saya dari Bapak Tri Zulkarnain. Kita bisa tagih nanti ya mungkin kalau misalnya masih banyak. Intinya kalau dari Bapak ini mau meminimalisir ya mungkin karena kita tunggu juga dari pusat teman-teman ya masalah ini, tapi
bisa lah ya diminimalisir, Iya. jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya yang setiap penerimaan mahasiswa atau Siswa. ini jadi masalah yang besar Pak ya. Selalu jadi Selalu masalah yang jadi besar. masalah yang besar dan Iya. ini siap dikawal ya bahwa Iya. ini insya Allah kedepannya bakal Insya Allah. lebih baik. Oke, terima kasih banyak. Siap, makasih. Bapak Tri tentang bagaimana nih hal-hal baru yang disampaikan teman-teman dari Bapak Tri. Semoga bisa cepat terrealisasi nanti di 2025 untuk segala keluhannya juga yang masuk dari reses kemarin ataupun di luar daripada reses itu siap dikawal juga dari Bapak Tri dan teman-teman di DPRD Kota Makassar. Intinya untuk memberikan yang terbaik gitu untuk masyarakat. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Mbak. Dan untuk teman-teman Harian Rakyat Sulsel, jangan lupa di-share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.